Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, hadirin dan juga pemirsa pengajian kitab Ta'birur Ru'ya yang kali ini kita melanjutkan dari bacaan-bacaan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wa li jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wal ulama'il amilin. Khususan li muallifi hadzal kitab Sayyidi Syekh Mbah Ahmad Yasin bin Asmuni wa man 'allamani bi hadzal kitab Sayyidi Syekh Ramayai Tajri Asy-Syakur wa jami' masayikhihima wa masayikhihim wa masayikhihim nafanallahu ta'ala bi 'ulumihim wa hadatan li arwah ya baina ummahatina ghafarallahu lana wa lahum bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa lil mu'minin. Saya akan melanjutkan dari seri kedua kemarin, di mana di akhir video itu saya sampaikan sebuah tambih yang akhirnya saya bacakan tambih ini pada awal yang sekarang. Tambih ini berupa ijazah berupa ijazah, berarti saya mendapatkan ijazah ini dari yang membacakan kitab ini kepada saya, yakni panjenenganipun Romo Kyai Tajri Asy-Syakur. Dan bagi siapapun yang mendengarkan, mengikuti, afdolnya memang mengikuti seluruh kajian kitab Ta'birur Ru'ya ini yang saya baca di bulan Ramadan ini, sehingga ijazah ini menjadi tidak hanya bisa sekedar diamalkan, tapi mengandung keberkahan karena mengikutinya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir dengan sempurna. Sehingga ijazah ini kandungan barokahnya menjadi sempurna lah, seperti itu ya. Tapi bagi yang tidak menginginkannya, hanya menginginkan lafadz dan ijazahnya, ya juga tidak menutup rahmat Allah atas diri panjenengan dengan mengamalkan apa yang akan saya baca dari tambih dari kitab Ta'birur Ru'ya ini. Perlu diketahui bahwa lafadz-lafadz lafadz-lafadz yang akan diijazahkan ini semuanya lafadz-lafadz dari Al-Qur'an. Semua lafadz-lafadz dari Al-Qur'an berupa penggalan dijadikan satu paket ya. Sehingga ini mengandung beberapa manfaat. Di sini juga dicantumkan beberapa cara, beberapa kaifiyat yang nanti mungkin di deskripsi konten yang ini akan saya cantumkan untuk supaya bisa dilihat dalam bentuk tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Tambihun utawi iku tambih. Man qara'aha, man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man ha ing isine tambih. Isine tambih yang kalimatnya nanti ada di akhir ya. Kalimatnya ada di akhir. Cuma ini keterangannya dulu, man qara'aha. Indan naumi salasan, ketika hendak tidur, ketika mau tidur dibaca 3 kali.
yaksudu halin nejo sapa man ru'yatan nabiyyi ing pingin ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Siapa orangnya yang membaca ini tiga kali menjelang tidur dengan wasilah membaca kalimat ini, dia bermaksud ingin berjumpa dalam mimpi, berjumpa dengan Rasulullah, ya, maka amalkanlah, bacalah 3 kali menjelang tidur atau setiap kali mau tidur, ya. Yaqsudu ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarahu fil manami, maka dia akan dapat bermimpi melihat Rasulullah dalam mimpinya, dalam tidurnya, bisyartit taharati, dengan syarat bersuci. Jadi tidurnya syaratnya berwudu, ya. Al-kamilati, dengan wudu yang sempurna, ya. Wal ikhlasi, dan juga ikhlas. Al-kamili, yang sempurna, ikhlasnya sempurna, toharohnya sempurna, ikhlasnya sempurna, ya. Jangan tanya ikhlas sempurna itu kayak apa, wong saya nggak tahu, ya. Pokoknya ikhlas yang sempurna semampu kita, ya. Bagaimana sempurna menurut kita, ya sudah, itu lakukan saja, ya. Toh yang akan menilai dengan benar itu hanya Allah saja, ya. Jadi kalimat ini saya ulangi, dibaca 3 kali menjelang tidur dengan niat, ya, dengan niat ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka insya Allah akan berjumpa dalam mimpi, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat bersuci, artinya tidur dalam keadaan bersuci dan ikhlas. Ikhlas membacanya tentunya, ya, ikhlas. Waman qara'aha, ini yang pertama. Waman, yang sekarang yang kedua. Waman qara'aha 'alal maridi sab'a marratin wa nafakha biha 'ala badanihi buri'a min mardihi au khuffifa alamuhu. Barang siapa yang membaca kalimat ini, ya, dibacakan kepada orang yang sakit. Nah, ini kan pas untuk apa, Rocky CRA kan pas. Jadi ini untuk subuknya juga ternyata, ya. Waman qara'aha 'alal maridi, barang siapa yang membacakan kalimat ini kepada orang yang sakit untuk subuk, untuk pengobatan. Ini sab'a marratin, dibacanya 7 kali. Kalau tadi yang pertama untuk sebelum tidur untuk bertemu Rasulullah berapa? 3 kali. Kalau untuk nyubuk dibacanya 7 kali. Untuk nyubuk dibacanya 7 kali. Lumayan, ini tambahan, ya. Tambahan apa namanya, khazanah keilmuan ruqyah kita. Waman qara'aha 'alal maridi sab'a marratin wa nafakha biha 'ala badanihi, dan meniupkan, ya, setelah dibaca 7 kali kemudian meniupkan ke badannya orang yang sakit, ya, ke badannya orang yang sakit. Buri'a, maka akan disembuhkan min maradihi, dari sakitnya si marid. Jadi baca 7 kali, tiupkan ke badannya yang sakit, badannya yang sakit, ya. Kalau perutnya yang sakit, ya tiup perutnya. Kalau kepalanya, ya kepalanya. Kalau penyakit dalam, nah, ya, penyakit dalam apa ya? Penyakit dalam itu kan banyak. Ya tiupkan aja ke badannya, ya. Dari jauh boleh, ya boleh, malah lebih baik dari jauh. Kalau dari dekat, apalagi sambil puasa orangnya, ya, itu meniupkan hanya sebagai tanda menyampaikan saja, kan, sebagai tanda menyampaikan bahwa apa yang dari dalam kita, walaupun itu berupa udara, kita tiupkan sampai kepada badan markinya. Ditiupkan, baca 7 kali kemudian tiupkan, seperti itu, ya. Nah, jangan nempel, apalagi markinya namanya markiyah, apalagi markinya namanya markiyah, pasiennya namanya markiyah. Nah, itu jangan sampai modus, ya. Jadi tiupkan saja dari jauh juga boleh, gitu, ya. Ditiupkan ke badannya, maka akan disembuhkan, ya, disembuhkan penyakitnya si marid, si orang yang sakit tadi. Au khufifa alamuhu, atau akan diringankan sakitnya, atau akan diringankan, ya. Kalau tidak sembuh seketika itu,
ya akan diringankan dengan barokah kalimat-kalimat yang nanti akan saya sampaikan. Itu yang kedua, untuk nyuwuk orang sakit. Yang ketiga sekarang, waman qara'aha sab'ina marratan. Barang siapa yang membaca 70 kali. 70 kali. Sab'ina marratan. Wa huwa mukhlisun. Hale utawi man mukhlisun iku wong kang ikhlas. Wa kana fi balain. Dan dia, orang yang membaca ini sedang dalam sebuah ujian, cobaan, kesusahan, bilai bahasa Jawa niku. Khulisa minhu, maka dia akan selamat dari bala tersebut, ya. Dari bahaya, bencana, ancaman, ujian dan sebagainya lah, pokoknya lagi susah. Bacalah 70 kali kalimat ini, maka insya Allah akan diselamatkan, dibebaskan, diberikan jalan keluar dari segala macam kesusahan-kesusahannya, balak-balaknya setelah membaca 70 kali. Yang keberapa itu? 1, 2, 3 ya. Sekarang yang keempat. Fadilah yang keempat. Waman aradal ghina. Nah ini. Bagi orang miskin senang, saya senang. Waman usapane wong arad ngarepake sapa man. Ngarepake al ghina ing sugih. Ya. Orang yang menghendaki ingin cukup, ghina di sini cukup ya, bukan kaya raya miliarder ngayal, jangan ngayal. Kalau ghina itu dimaknai kaya, nanti sampean terus ngayal. Ya cukup lah, ya. Cukup untuk segala macam kebutuhan atau cukup untuk memenuhi segala keinginan duniawi. Kalau sudah keinginan duniawi sudah kaya itu ya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan dan cukup untuk memenuhi segala keinginan yang bersifat duniawi. Baik keinginan itu keinginan yang memang duniawi atau keinginan-keinginan ukhrawi ya, untuk perjuangan dakwah, bikin pesantren atau apapun itulah ya. Yang intinya adalah berkecukupan dalam hal harta benda. Waman aradal ghina falyaqra, maka becik maca sapa manha ing tambih atau kalimat-kalimat tambih aqiba kulli sholatin sab'ina marratan, ing dalem sakwise saben-saben salat. Setiap salat 5 waktu ya, diwiridkan setiap salat 5 waktu sebanyak sab'ina marratan, 70 apane marrotan ambalane. Jadi dibacanya setiap kali sholat 70 kali. Kalau tadi 70 kali tapi untuk nyuwuk. Kalau diwiridkan 70 kali setiap ba'da sholat, akibat kulli sholatin, maka Allah akan memberikan dia kekayaan. Kecukupan lah ya, kecukupan untuk semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Syukur-syukur bisa mencukupi kebutuhan hidup orang lain. Kan gitu. Ya. Jadi mumpung masih miskin, boleh berangan-angan seperti itu. Biar seperti Sayyidina Utsman. Mana orang-orang miskin? Datang ke saya tanggung kebutuhannya. Keren. Orang kaya seperti itu keren. Ya. Yang keberapa ini tadi? 4. Ya, yang keempat ya? Kelima. Kelima apa keempat? Mau keempat. Nah, sekarang yang kelima. Ya, itu yang keempat. Ya, 70 kali setiap baca sholat. Waman aroda, sekarang yang kelima. Waman aroda muqabilatal muluki. Muqabalatal muluki. Barang siapa yang menghendaki ingin menghadap pejabat, ya. Barang siapa ingin menghadap pejabat, ya menghadapnya kita ke pejabat kan tentu maksudnya ya ada kepentingan lah, entah menyampaikan proposal, ya menghadapi pejabat, ratu,
ya pira-pira ratu falyaqraha maka becik maca sapa manha ing kalimat atau kalimat-kalimat yang ada di tambah ini ya dibaca berapa kali? 17 kali ya sab'ata asyara maratan 17 kali ketika ingin menghadap seseorang ya terutama seseorang ini di sini ya muluk ya pejabat atau orang yang kita punya kepentingan dengannya bacalah 17 kali. Wa yadhhabu haitsu syaa dan pergilah dia kapan saja dia suka. Setelah membaca kemudian ya pergilah menghadap ke sana. Gitu. Fa innahu yakunu muhtaraman maka dia akan datang sebagai orang yang dimuliakan. Artinya tidak diremehkan jenengan. Wah, ini paling proposal iki enggak. Dilalan jenengan sampai monggo Pak, proposal ya. Sini saya senang saya sudah tunggu-tunggu. Bisa gitu ya. Ya muhtaroman akan datang sebagai orang yang dimuliakan. Fadilah ayatnya itu. Wa man kana lahu khasiman qawiyan barang siapa orang ini punya musuh yang kuat. Ini yang keenam ini. Fadilah yang keenam. Ya, barang siapa orang ini punya musuh yang musuhnya kuat. Yaqra'uha arba'a marratin inda muqabalatihi maka bacakan kalimat ini 4 kali ketika menghadapi musuh-musuh kuat ya, musuh yang kuat bacalah 4 kali arba'a marratin inda muqabalatihi ketika menghadapnya ya ketika menghadapi musuh yang kuat baca 4 kali. Fa innahu yad'afu maka dia atau musuh ini akan menjadi lemah. An asaatihi dari perbuatan-perbuatan jeleknya terhadap kita. Jadi menghadapi musuh yang kuat bacakan ketika berhadapan dengan dia bacakan 4 kali. Maka kejelekan yang seharusnya muncul darinya kepada kita itu akan dilemahkan. Ya. Akan dilemahkan 4 kali. Jadi berapa ya? Semuanya 6 ya, 6 fadilah ya. Apa bacaannya sekarang? Apa bacaannya? Nah, mohon simak ya. Walaupun nanti saya tulis ya. Saya tulis di deskripsi. Namanya deskripsi kalau di YouTube itu ya. Nanti saya tuliskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bacaannya. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira wa kafallahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Untuk yang mengikuti kajian kitab Ta'birur ya, dengan ini saya ijazahkan kalimat ini sebagaimana saya menerima ijazah ini dari Romo Yai Tajri Asyakur. Semoga bermanfaat dan menjadi hal yang memberkahi bagi keilmuan dan kehidupan kita ya. Silahkan diamalkan sesuai dengan fadilah-fadilah yang sudah dituliskan, dan ini semuanya lafaz-lafaznya memang lafaz yang diambil ya dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pada sesi ini secara singkat saya sampaikan tambih ijazah saja ya, sebagai sambungan dari kajian yang kemarin. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji bab-bab
yang lain dari kitab Ta'birur Ru'ya ini. Semoga bermanfaat. Jadi isinya ini, konten ini ya, lanjutan ini hanya tambih sambungan dari yang kemarin. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dengan ikhlas ya. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan tutupan majelis. Ini kebiasaan kami ya di sini untuk menutupnya sebagaimana apa yang tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang membaca kalimat ini ketika duduk dimanapun, apalagi di majelis zikir dan majelis-majelis taklim, maka Allah akan mengampuni dosa yang ada pada majelis itu ya, dan Allah akan langsung nyetempel bahasanya, langsung menerima kebaikan-kebaikan yang ada dalam majelis tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tambahan sebelum saya tutup dengan salam, bagi jenengan yang sudah mengikuti ini, cara qabiltunya tidak usah terus jenengan nulis komentar, tidak usah ya. Cukup jenengan dengan lafaz sendiri ya, dengan lafaz sendiri kirimkan saja Fatihahnya untuk saya dan guru-guru saya ya. Kemudian setelah membaca Fatihah, jenengan lafadzkan qabiltu atas ijazah yang disampaikan dari kitab Ta'birur Ru'ya dalam kajian saat ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.